Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apa yang sudah didiskusikan dalam forum terkait dengan gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Tentu pembahasan kita diawali dengan gelombang terlebih dahulu, di mana persamaan gelombang itu sebenarnya berawal dari persamaan getaran, yaitu kalau masih ingat apa persamaan getaran? Y sama dengan A sin omega T, begitu ya. Nah, di sini persamaan getaran seperti ini karena getaran itu tidak bergerak terhadap posisi tertentu. Artinya setiap selang satuan waktu yang berubah adalah posisi benda terhadap titik kesetimbangannya. Nah, yang berbeda pada gelombang yaitu posisi selain dia bergetar terhadap titik setimbangnya, dia juga bergerak terhadap posisinya. Artinya kalau di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah contoh gelombang. Di sini ya, di sini adalah sumber getarnya. Kemudian selain berubah terhadap titik kesetimbangannya itu adalah ini, yang tengah ini, dia juga bergerak terhadap titik asalnya. Titik asalnya adalah di sini. Titik asalnya sini. Kalau saya ulangi, sebentar. Misalnya ini saya ulangi ya. Awalnya baru di sini, kemudian lama-kelamaan menjalar ke titik yang lainnya. Itu yang berpindah adalah energinya kalau di dalam gelombang. Nah, bagaimana persamaannya? Apakah persamaan gelombang itu berbeda ataukah sama dengan persamaan getaran? Nah, tentu saja ini berbeda karena gelombang itu selain bergerak terhadap titik kesetimbangannya, dia juga bergerak terhadap asal getarnya. Asal sumber getarnya. Sumber getarnya kan di titik yang ini toh, poros ini. Poros yang ini, kemudian dia bergerak ke titik yang lainnya. Sehingga persamaan gelombangnya menjadi apa? Persamaan gelombangnya Y sama dengan plus minus A sinus omega T plus minus Kx. Oke. Di sini ada fungsi Kx. Sebenarnya ini dari mana toh? Fungsi Kx ini merupakan beda fase di antara satu titik dengan titik yang lain. Asalnya dari mana? Saya akan tunjukkan asalnya kok muncul persamaan ini ya, Kx ini. Baik, semisal posisi awal di sini adalah O, kemudian di titik ini adalah P, maka ketika awal bergerak di sini pada T sama dengan 0, kemudian pada T sama dengan T tertentu, titiknya, posisinya sudah ada di sini. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya terkait dengan getaran itu
ketika ada perbedaan posisi itu ada beda fase yang bisa ditunjukkan dalam bentuk positif ataupun negatif. Saya tunjukkan kembali ya. Masih ingat dengan persamaan gambar yang ini ya. Ketika di kondisi normalnya ini adalah A cos theta. Kemudian ketika bergeraknya lebih lambat atau di belakang menyusul itu A cos theta A cos omega T plus theta, artinya ada beda sudut, beda fase sebesar C ini C ya, A cos omega T plus C, ada beda fase sebesar plus C. Nah, ketika dia bergerak mendahului, maka A cos omega T min ini berbeda 90 derajat, maka omega T min pi per 2. Ingat ya, ketika dia bergerak mendahului, maka menggunakan minus. Kita kembali ke sini. Persamaan gelombang tadi menyatakan bahwa ada pergerakan dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, awalnya di sini, kemudian akhirnya misalnya di P. Dia bergerak ke kanan. Nah, kalau seperti ini, semisal pada posisi di O itu waktu yang dibutuhkan adalah T, maka untuk sampai di P, saat di P itu waktunya adalah kurang dari ya, karena dia posisinya di sebelah sana. T min TX misalnya, TP. Oke lah, TP. Karena ini bergerak mendahului, sehingga ini yang sebelah sini berkurang. Paham ya? Mungkin saya ulangi, kalau misalnya di posisi ini kan nanti akan bergerak terus toh. Ketika ini sudah bergerak selama T di titik ini, baru bergerak selama T min TP. Karena ini berbeda jarak sejauh sekian, jaraknya sekian. Misalnya ini jaraknya adalah XP. Bisa dipahami ya? Sehingga T sama dengan TP ini bisa saya tuliskan menjadi T sama min fungsi gerak lurus beraturan itu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Kalau mencari T, maka ini adalah XP min V. Nah, yang menunjukkan persamaan gelombang itu adalah yang ini, karena tadi gelombang itu menunjukkan bahwa ada energi yang berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Sedangkan kalau getaran itu menunjukkan di satu titik tertentu terhadap titik setimbangnya ini. Sehingga yang kita gunakan untuk menentukan persamaan gelombang itu adalah waktu di titik ini. Kita misalkan titik P, bisa saja titik di sini karena dia merambat. Bisa saja di titik yang ini. Ini asumsinya merambat ke kanan ya. Sehingga waktu yang dibutuhkan itu adalah ini. T min X tertentu, X per V. T di sini adalah T di titik getarnya. Oke ya. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam persamaan getaran, akan jadi persamaan gelombang. Persamaan getarannya tadi apa?
Y sama dengan A sin omega T. Begitu ya. Atau kita jadikan ini C dulu lah. Biar lebih mudah. C. Dimana C ini adalah fase getaran di titik tertentu. Sehingga ini bisa kita gantikan dengan T. Kalau tadi kita P ya berarti TP ya. TP per periodenya. Nah, TP ini tadi kita dapatkan nilainya adalah T min X per V per T. Sehingga ini akan menjadi T per T min X per V kali T. Nah, V kali T itu V kali periode itu dalam gelombang disebut dengan besaran panjang gelombang. Kecepatan kali periodenya itu adalah panjang gelombang, sehingga ini bisa kita ubah menjadi T per periode min X per lambda. Nah, ini yang nanti kita masukkan ke dalam persamaan ini, persamaan getaran, dan itu menjadi persamaan gelombang. Persamaannya jadi seperti ini ya. Y A sin, oh ini ada 2pi. Ini tadi rumusnya bukan C ya, karena C itu hanya fase, berarti kalau ini beda fase 2pi C. Maka di sini saya tuliskan lagi 2pi. Oke. Nah, ini sehingga muncul dalam persamaan gelombang menjadi A sin 2pi T per T min 2pi X per lambda. Nah, sehingga ada persamaan yang disebut 2pi per T itu disebut omega, kemudian frekuensi sudut, kemudian 2pi per lambda itu disebut K, konstanta dalam gelombang. Sehingga ini dijadikan menjadi A sin omega T min Kx. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan persamaan gelombang. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Ini menunjukkan bahwa amplitudonya yang pertama itu dia bergetar ke atas dulu, kemudian penjalarannya ini ke kanan, karena tadi kita misalkan ini awalnya di titik O, kemudian titik berikutnya itu titik akhirnya itu di P, tadi di P di sini ya. Sehingga ini adalah persamaan gelombang untuk gelombang yang menjalar ke kanan. Dan amplitudo pertamanya itu adalah ke atas. Simpangan pertamanya itu ke atas. Ada yang kurang tepat ya, sepertinya pada penjelasan teman-teman itu kalau tidak salah, kalau saya tidak salah mengikuti, kalau minus itu menunjukkan bahwa arah rambatnya ke kiri. Nah, tadi sudah saya sampaikan asalnya minus ini karena dia perambatan ke kanan tadi karena ada beda fase pergerakannya. Oke ya, jadi kalau saya simpulkan, ketika
persamaan umumnya kan jadi gimana persamaan umumnya? Y sama dengan plus minus A sinus omega T plus minus KX, begini ya. Asalnya ini tadi sudah jelas ya. Plus di sini kalau arah getar pertama itu ke atas, negatif itu kalau arah getar pertama itu ke bawah, amplitudenya ke bawah. Positif itu kalau arah rambat arah rambatnya itu ke kiri. Nanti bisa dicoba untuk pergerakan yang ke kiri kok bisa jadi positif, itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau negatif itu arah rambatnya ke kanan. Begitu ya. Jadi persamaan umumnya seperti ini. Kalau semisal saya punya persamaan gelombang Y sama dengan 3 sin 0,2T min 5X, misal seperti ini, dalam sentimeter per sekon, Y-nya itu dalam sentimeter, kemudian satuannya itu dalam sekon, sentimeter dan sekon ya, dan sekon, maka ini menunjukkan bahwa perambatan gelombang pertamanya itu adalah ke atas, simpangan pertamanya itu ke atas, kemudian ini merambat ke kanan, gelombangnya merambat ke kanan dengan frekuensi sudutnya 0,2, kemudian besaran tetapan gelombangnya adalah 5. 3 ini 3 cm ya, berarti kalau di sini ditunjukkan 3 cm. Nah, biasanya kalau dalam pertanyaan-pertanyaan di sekolah itu omega sama dengan kan bisa 2pi per T atau 2pi F begitu ya. Biasanya dicari frekuensinya berapa. Kemudian periodenya berapa. Kalau dicari frekuensinya berarti kan tinggal dimasukkan dalam persamaan yang sama. 2πf sama dengan omega. Omeganya ini tadi 0,2 berarti 0,2. Berarti F-nya sama dengan 0,2 per 2pi. Pi-nya 3,14. Jadi kalau pi-nya di luar sudut itu 3,14. 0,2 ya, bisa dihitunglah nanti. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini persamaan umum gelombangnya. Kalau di depan amplitudo itu positif berarti bergerak pertama ke atas, kalau negatif bergerak pertama ke bawah. Tapi kalau ininya positif berarti arah rambatnya ke kiri, kalau negatif arah rambatnya ke kanan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Yang dimaksud dengan gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat terus tanpa ada penghalang untuk memantulkan kembali si gelombang untuk balik ke sumber getarnya. Jadi awalnya itu sumber getarnya di sini. Ini sumber getar awal ya. Kemudian ini bergerak terus tanpa ada batas, batasnya tak hingga, artinya tidak terbatas. Sehingga ini menggunakan persamaan gelombang yang tadi. Y sama dengan A plus minus sin plus Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Nah, selagi itu tidak ada yang disebut dengan redaman, maka amplitudonya itu tetap.
Ini sama terus kan kalau kita ukur menggunakan ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya ini penggaris ini, menunjukkan amplitudo gelombangnya tetap, tidak ada redamannya. Tapi kalau ada redamannya, maka lama-kelamaan amplitudonya mengecil. Nah, salah satu contoh redaman itu adalah gaya gesekan dengan udara, itu bisa, atau ada partikel lain yang menghambat pergerakan gelombangnya, itu bisa. Jadi kalau tanpa redaman itu amplitudonya tetap. Nah, bedanya dengan gelombang stasioner, gelombang stasioner itu ada bidang pantulnya. Artinya kalau tadi gelombang berjalan itu bergerak terus-menerus tanpa ujung dan tidak dikembalikan lagi ke sumber getarnya. Kalau ini bergetar terus ya artinya energinya akan merambat diteruskan ke arah tertentu sesuai dengan penjalaran gelombangnya. Tapi kalau ujung terikat, setelah gelombangnya sampai di bidang yang namanya bidang pantul, itu akan dikembalikan lagi ke sumber getarnya. Baik, untuk mempermudah pemahaman kita, maka kondisinya yang kita lihat adalah gelombang datang dari awal dari sini sampai ke bidang pantul, setelah itu dikembalikan sampai ke sini lagi. Karena ini simulasinya itu sumber getarnya itu bergetar terus sehingga amplitudonya nanti nambah terus begitu. Tapi pembahasan kita itu cukup sampai pada ini bergerak awal, tadi gelombangnya ke arah sini sampai di bidang pantul, kemudian dari bidang pantul dikembalikan lagi ke posisi awal sini. Sudah itu berhenti ya. Pembahasan kita cukup sampai di situ agar memudahkan kita untuk memahami. Tapi jangan bingung ketika ini kok katanya nanti misalnya saya jelaskan amplitudonya bertambah 2 kalinya. Kok ini lebih besar? Ini karena si sumber getar di sini di simulasi ini dia bergetar terus. Sehingga itu menambah energi yang dimiliki oleh si getaran gelombang stasioner ini. Nah, di dalam gelombang stasioner itu pergerakannya tetap seperti ini, artinya setelah ada gelombang dari sumber getar, kemudian sampai bidang pantul, kemudian dikembalikan lagi ke sumber getarnya, itu kondisinya seperti ini, sama terus. Posisi ini akan selalu menjadi titik di mana benda itu kalau digambarkan pada titik setimbangnya, sehingga yang disebut gelombang stasioner itu sama seperti persamaannya sama seperti getaran, karena di titik tertentu dia tetap terus, di sini tetap, di sini bergetarnya seolah-olah hanya terhadap titik setimbangnya saja. Jadi kalau sudah balik seperti ini, dia hanya di posisi bolak-balik gitu saja. Sehingga ini persamaannya menjadi sama dengan gelombang getaran. Kalau gelombang berjalan tadi menggunakan A sin, maka di sini menjadi A cos omega T plus minus KX.
Nah, bedanya antara gelombang ujung terikat dengan ujung bebas itu apa? Kalau ujung terikat itu di bidang pantulnya itu posisinya diikat, artinya dibuat tetap. Tapi kalau ujung bebas, di bidang pantulnya ini bisa bergerak-gerak. Nah, bedanya apa toh? Kalau di ujung terikat maupun ujung bebas sama ya, yang terbentuk adalah simpul dan perut. Simpul itu adalah posisi di mana di sini selalu di titik setimbangnya, kalau perut itu pada amplitude tertingginya, sehingga itu seperti perut. Jadi kalau digambarkan itu jadinya gimana ya? Sebentar. Nah, ini ketika digambarkan itu menjadi seperti ini. Seolah-olah tetap posisinya seperti ini saja. Yang di titik ini, maka dia akan menjadi simpul. Kalau yang di posisi ini akan menjadi perut. Karena tadi ya, perut itu kan besar. Berarti di sini dia berada pada amplitudo maksimumnya terus, sehingga itu disebut perut. Nah, bedanya antara ujung terikat dan ujung bebas adalah di sininya. Ketika tadi asumsinya ya, pemahaman kita bahwa di gelombang stasioner itu yang kita lihat hanya satu kali gelombang datang sampai mantul, tidak berkali-kali. Sehingga yang membedakan itu di sini. Di sini ini kita anggap yang titik-titik ini adalah gelombang datangnya. Maka yang garis yang saya buat ini, yang mengkol-mengkol ini adalah gelombang pantulnya. Arahnya kemana? Gelombang datang arahnya ke sana, ke kanan, gelombang pantul arahnya ke kiri. Sehingga antara gelombang datang dan gelombang pantul di titik ini itu ada perbedaan fase. Ini kalau kita lihat, ini posisinya di atas, yang di sini posisinya ke bawah. Beda fasenya berapa berarti? Beda fasenya adalah 180 derajat. Jadi ada sedikit miss. Kalau kemarin sepertinya yang disampaikan itu perbedaan di sini, di datang sini dengan yang di sebelah sini ya. Itu sama gitu. Tapi yang kita lihat adalah di posisi ketika akan mantul. Di sini gelombang datangnya kita lihat fasenya pada kalau dari titik setimbangnya ke atas, kalau di sini ke bawah, sehingga beda fasenya adalah 180 derajat. Kalau pada gelombang ujung bebas, gelombang stasioner ujung bebas, ketika ini memantul, itu langsung mantulnya langsung ke sini. Baik, untuk memudahkan mungkin kita lihat dengan pulsa ya. Ini ketika ujung bebas, ini gelombang datangnya di atas. Nah, gelombang pantulnya awalnya di sini di atas juga. Tapi ketika ujung terikat, kita coba, kita lihat yang di sini ya. Datangnya ke bawah, pantulnya ke atas. Artinya pada gelombang ujung terikat itu beda fasenya 180 derajat, karena antara gelombang datang dan juga gelombang pantul itu berbeda fase 180 derajat. Tapi kalau ujung bebas, beda fasenya adalah 0, artinya sefase antara gelombang datang dan juga gelombang pantul. Baik, mungkin
Itu dulu yang bisa saya tambahkan terkait dengan penjelasan tentang gelombang dan juga gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Mohon maaf jika banyak kekurangan, semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.